Dikutip dari laman resmi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa. Vaksin membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi secara efisien dengan mengaktifkan respon tubuh terhadap penyakit tertentu. Setelah melakukan vaksin, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenalinya, serta tahu bagaimana cara untuk melawannya. Vaksin juga akan melindungi diri dan tentu saja melindungi negeri ini dari wabah penyakit. Mari lakukan vaksinasi untuk melindungi diri, keluarga, dan masyarakat. Halo, kembali lagi bersama podcast kita Tanya Naposo, tanya-tanya bersama Naposo. Tema kita pada hari ini adalah vaksinasi. Perlukah itu? Seperti yang kita ketahui bahwa virus COVID-19 ini telah menyebar di negara Cina pada akhir tahun 2019 dan diperkirakan masuk di Indonesia pada awal bulan Maret tahun 2020. Bahwa COVID ini juga sudah menyebar ke seluruh dunia, maka dari itu sudah banyak negara-negara yang berjuang untuk membuat vaksinasi terhadap COVID ini. Dengan melalui berbagai proses, akhirnya terciptalah vaksin COVID tersebut. Akan tetapi, kehadiran vaksin ini menimbulkan pro dan kontra di dunia ini karena adanya isu-isu yang beredar dari media sosial. Nah, bintang tamu kita pada podcast kali ini bakal kita tanya-tanya seputar vaksinasi tersebut. Dan tentunya tamu kita yang satu ini juga sudah berkecimpung dalam dunia kesehatan. Sebelum kita memperkenalkan, jadi kakak ini, aduh bocoran dulu nih ya, gak apa-apa ya. Kakak, seorang kakak. Kakak ini sudah berkecimpung di dunia kesehatan sebelumnya. Maka dari itu sudah pasti dipastikan bahwa kakak ini sangat paham tentang materi kita pada podcast kali ini. Baik, langsung saja kita perkenalkan kepada Firda Simanjuntak. Hai, halo. Shalom. Shalom Kak Firda. Oke, terima kasih sudah diundang. Sama-sama, terima kasih juga kehadirannya Kak ya. Boleh tolong Kak dilepas juga Oke, jadi masker kita ya. hari ini wawancara ke masker ya. Iya benar banget, biar kelihatan ganteng sama cantiknya ya Kak. Aduh. Oke Kak Firda, apa nih kesibukan Kak Firda? Untuk kesibukannya sih sekarang itu sibuk mencari kesibukan sih. Sibuk mencari kesibukan, oke. Oh iya Kak, Kakak latar belakangnya di dunia kesehatan nih Kak ya? Iya, sebenarnya sih kalau opening yang Abang Ogi tadi bilang tadi itu kebetulan sih saya itu berkecimpung di dunia kesehatan. Dunia kesehatan. Tapi untuk lebih detailnya itu saya itu lebih ke gizi. Jadi saya itu ahli gizi Ahli seperti gizi. itu. Oh Poltekkes nih kakak ini. Iya, dari Poltekkes. Dari Hai Poltekkes. teman-teman Poltekkes. Salam untuk Poltekkes. Oke. Oke. Baik Kak, sebelumnya udah tahu nih pasti Kak ya, materi kita pada malam hari ini adalah tentang vaksinasi. Ya, Kak. Oke, sampai saat ini mungkin masih ada yang belum tahu tentang vaksinasi ini. Boleh dong Kak dijelasin apa sih vaksinasi ini sebenarnya? Oke. Mungkin sebelum menjelaskan lebih dalam tentang vaksin ya, Iya. untuk meluruskan sedikit ya Bang ya. Boleh. Sebenarnya untuk tupoksi yang menjelaskan tentang vaksin ini sebenarnya lebih ke dokter dan perawat atau bidan ya. Sebenarnya yang benar. lebih berhak untuk Iya. menjelaskan vaksinasi secara lebih detail. Tapi karena ada tim kreatif dari podcast Rena yang menghubungi Tim saya kebetulan ada juga sebenarnya kakak dari Rena juga yang sebagai perawat tapi berhalangan hadir. Oke. Jadi kebetulan juga saya sedikit berpengalaman karena di tempat kerja masuk ke dalam anggota tim vaksin. Oh iya nih Kak, jadi tempat kerja kakak kemarin ada nih berarti pasien-pasien COVID tuh Kak? Kebetulan kalau di wilayah kerja saya itu belum sih. Belum ada ya? Belum Oh berarti ada yang termasuk terdeteksi. daerah rendah terkena COVID Iya, ya? Oh berarti cukup bisa dikatakan bahwa daerah tersebut sangat patuh terhadap protokol kesehatan Kak ya?
Iya sih, kebetulan memang masyarakat di sana tuh masih sangat patuh. Dan Sangat patuh. kebetulan juga kan di wilayah saya bekerja itu memang masih dikatakan tuh jauh dari keramaian seperti itu. Berarti bisa dikatakan di daerah pedesaan gitu, mohon di maaf nih kayak. di daerah memang, Oh, jadi di jauh daerah. dari keramaian, masyarakat di sana juga patuh terhadap protokol kesehatan. Begitu kayak. Berarti cukup jarang ada pendatang dari luar ya? Iya, sangat jarang sih, makanya itu kasusnya itu belum ada sih. Oh begitu kayak. Oh iya nih Kak, mungkin banyak ini yang belum tahu tentang vaksinasi. Apa sih sebenarnya vaksinasi nih Kak? Oke, secara garis besar aja ya kita Iya, bahas boleh, pengertian vaksin. Jadi vaksin itu produk biologi yang berisi antigen, Antigen. berupa mikroorganisme. Jadi dia itu mikroorganisme yang sudah mati atau yang masih hidup. Waduh. Jadi dilemahkan. 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 Nah, fungsinya itu tadi untuk menghasilkan kekebalan tubuh tadi. Jadi vaksin tadi disuntik ke dalam tubuh, jadi fungsinya itu untuk menghasilkan kekebalan tubuh. Jadi ketika tubuh kita nih udah tahu nih virus tadi, ketika mungkin terpapar oleh virus, jadi dia udah kenal nih, seperti itu. Tujuannya, setidaknya kalaupun memang terinfeksi virus, setidaknya meringankan sakit tadi atau setidaknya mengurangi gejala tadi. Nah, jadi sistem kekebalan tubuh itu bisa terbentuk itu bisa secara alamiah dan Alamiah. secara buatan. Buatan. Jadi kalau secara alamiah itu kita sendiri terjangkit penyakit tersebut nih, itu secara alamiah. Nanti alamiah. terbentuk sendiri kekebalan tubuhnya. Kalau secara buatan itu ya tadi melalui vaksin atau Vaksin tadi. imunisasi. Oh, Itu begitu. makanya udah banyak kan dilakukan vaksin, contoh pencegahan dilakukan secara imunisasi atau vaksin itu seperti vaksin TBC, Vaksin TBC. difteri, Iya. hepatitis, itu kan udah banyak yang berhasil Ya kan. waktu aku kecil tuh apa tuh namanya Kak? Vaksin apa tuh? Gak tahu juga tuh. lupa. DPT banyak sih, Banyak ya? campak, rubella, Campak ya? polio. Iya, iya. Yang di sini di sebelah. Iya, Itu- jadi itu waktu disuntik tuh aduh Kak, katanya sih digigit semut. tapi semut. Semut. Aduh, gak tahu semut apa tuh. Iya, jadi seperti itu. Jadi vaksin itu bukan obat ya, di garis bawahi vaksin itu bukan obat, tapi itu tadi untuk membentuk kekebalan tubuh. Jadi kita yang udah sehat lagi, lebih sehat lagi. Lebih seperti sehat itu. lagi. Oke nih Kak. Nah, yang udah masuk ke Indonesia ini, kira-kira udah ada berapa jenis nih Kak Iya. vaksinasi tersebut? Menurut update terbaru ini, saya baca dari beberapa info, jadi dari ketetapan Menteri Kesehatan, saya lupa itu tepatnya nomor berapa, itu sudah masuk 7 jenis vaksin 7 jenis yang vaksin. akan diberikan, yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Tapi sampai hari ini kalau nggak salah itu baru 3. 3. Di antaranya itu yang buatan dari PT Bio Farma, Bio Farma. terus vaksin Sinovac, Sinovac ya? terus yang selanjutnya itu AstraZeneca. Iya. Oh, AstraZeneca yang baru berarti? Iya, yang ini, ya yang sekarang. Yang sedang berlangsung ya? Iya, Iya, karena sebelumnya yang saya tahu tuh yang Sinovac tadi. iya Kak. Sinovac. Oh, jadi gitu Kak ya. Oke. Selanjutnya nih Kak. Kalau misalnya ingin divaksinasi, ada nggak sih kriteria? Oke, banyak sekali sih pertanyaan tentang ini ya. Iya. Jadi kalau untuk kriteria di vaksin itu enggak sembarangan sih Bang. Nggak sembarangan ya, Dikasihnya itu enggak sembarangan. Secara umumnya itu dari usia. Kalau sekarang kan kalau sistem vaksin ini terus dilakukan penelitian ya. Jadi bakal update terus nih perkembangannya. Jadi akan terus menerus. Jadi jangan heran nih untuk teman-teman yang mungkin mikirnya kok berubah nih, berubah. Tapi karena memang untuk penelitian vaksin ini akan dilakukan terus menerus karena pemerintah terus berupaya untuk kasih yang terbaik untuk masyarakat. Mengenai kriteria tadi, yang pertama itu kalau untuk sekarang itu dari umur, dia umumnya itu bisa diberikan untuk umur yang 18 sampai 59 tahun. Di 18 sampai Iya. 59. Terus dia yang merupakan golongan yang ada tuh kan yang berita dari pemerintah tuh yang golongan yang pertama itu dari
Perawatan. nakes, Iya, karena tenaga nakes kesehatan. garda terdepan Iya, nih. benar. Terus dilakukan kepada pemerintah, Pemerintah. terus kepada TNI, TNI, Polri, Polri, iya, benar. terus selanjutnya kepada pelayan publik seperti Service. guru Iya, benar, dan benar, lain-lain. Terus sekarang ini mau masuk untuk lansia. Lansia. Kenapa ke lansia? Karena memang lansia itu rentan terhadap virus ini. Itu Iya, tadi. Kak, ya. Sebelumnya tuh ada kabar juga nih bahwa lansia tuh belum bisa divaksinasi. Iya. Tapi sekarang berarti karena perkembangan tadi ya. Iya, jadi akan terus dilakukan penelitian secara terus-menerus. Contoh nih kayak kemarin. Jadi kan seperti yang diketahui juga ini untuk informasi. Jadi sebelum kita dilakukan vaksin itu bukan asal suntik nih Bang. Jadi dia itu ada beberapa alur. Jadi Alurnya? jadi dari awal itu kita itu ada kalau di kesehatan itu ada 4 meja tuh. 4 meja. Jadi yang pertama, jadi di meja yang sangat awal ini meja verifikator namanya. Verifikator. Jadi nanti di situ teman-teman masyarakat maksudnya akan diverifikasi datanya. Berarti kayak pengumpulan, misalnya ada BPJS. Data, iya benar sekali. Jadi itu dilakukan di meja verifikator untuk datanya itu diverifikasi dari NIK. Jadi kita harus punya KTP Bang. KTP dulu ya? Jadi dari nama, NIK, tanggal lahir, nomor handphone sebagainya itu di meja verifikator. Terus lanjut nih ke meja 1. Meja 1, meja 1 apa nih? Meja 1. Jadi meja 1 ini dia ke meja registrasi. Setelah kita di verifikator, kita masuk ke meja registrasi, diregistrasi ulang tuh data kita tadi. Dari nama semuanya itu diregistrasi ulang seperti itu. Selanjutnya? Selanjutnya itu ke meja 2. Meja 2. Meja 2 itu dia screening, Bang. Screening. Jadi screening itu sebelum kita dilakukan pelaksanaan vaksinasi, jadi nanti akan diperiksa dari tekanan darah, tensi juga. Tekanan darah akan diperiksa mungkin kadar kolesterolnya dan sebagainya itu nanti di meja 2 diperiksa. Terus bakal ada ditanya-tanya tuh Bang mengenai ada riwayat penyakit apa atau mungkin karena memang vaksin sampai detik ini belum dilakukan penelitian baru, belum tahu nanti Bang ya. Dia tidak bisa dikasih ketika orang itu ada penyakit serius. Contoh penyakit bawaan. Penyakit serius Bang, penyakit bawaan juga penyakit serius. Contoh, dia ada jantung koroner. Terus dia ada gagal jantung, dia juga ada ginjal. Atau mungkin ada kelainan darah. Nah itu tidak bisa bahkan dia ada yang ditunda, bahkan juga sampai tidak bisa diberikan vaksinasi. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan tuh dari di screening itu ada beberapa pertanyaan, ketika sudah dijawab nanti muncul tuh di situ apakah orang itu bisa diberikan vaksinasi atau ditunda atau malah tidak bisa. Oh iya, sesuai dengan kriteria tadi yang disebutin kayaknya. Jadi ada rekan kerja saya gitu Bang, dia itu ada kebetulan sakit ginjal kemarin. Karena ginjal? Iya, ada sakit gagal ginjal. Jadi kemarin itu kan karena kami kan masih awal-awal masih menggunakan SOP lama tuh Bang. Jadi dia tidak bisa diberikan vaksin. Kalau kemarin juga masih SOP lama itu pada ibu hamil itu dan ibu menyusui juga tidak bisa diberikan vaksin. Kalau kemarin ya Bang ya, saya itu divaksin bulan Februari kemarin masih pakai SOP lama. Kalau sekarang kalau nggak salah sih udah bisa ya dilakukan untuk ibu menyusui, tergantung lagi dari hasil screening. Jadi Bang, kita tuh nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya kalau hasil screening itu tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi. Jadi nanti tertulis nih, bisa dapat diberikan vaksin atau vaksinasi ditunda sampai pemberitahuan selanjutnya. Jadi nanti itulah fungsi nomor HP tadi Bang. Jadi selain kan kita ini setelah vaksin ini Bang, kita dapat sertifikat bahwa telah divaksinasi. Divaksin, benar. Nah, selain fungsinya itu juga nanti dikasih tahu nih kapan vaksin selanjutnya atau mungkin kalau yang ditunda kapan bisa diberikan vaksin. Jadi nanti dia datang ke fasilitas kesehatan itu menunjukkan bukti SMS kalau dia sudah layak divaksinasi.
Seperti itu. Jadi udah dari meja 2 tuh screening, baru ke meja 3, baru pelaksanaan. Baru pelaksanaan Iya. meja keempat. Jadi baru disuntik di situ di meja ketiga. Terus sudah selesai di meja ketiga, baru ke meja keempat. Nah di meja keempat ini dia itu observasi bang. Observasi gimana tuh Kak? Observasi. Jadi observasi itu seperti ini. Dia itu dilihat apakah ada kejadian KIPI setelah proses vaksinasi. Jadi KIPI itu kejadian yang terjadi setelah proses vaksinasi. Contoh nih, mual, muntah, atau pusing, gitu itu termasuk dari kejadian KIPI atau bengkak. Itu KIPI kalau di bahasa medisnya. Bahasa medisnya itu KIPI ya. Jadi kalau dia udah mual, muntah, pusing itu udah termasuk di dalam KIPI. Jadi orang yang sudah selesai vaksin itu enggak bisa langsung pulang bang. Layaknya itu berapa jam atau berapa menit setelah vaksinasi Kak? Setengah jam. Setengah jam. Aturannya itu 30 menit setelah vaksin itu dia diminta tunggu dulu. Iya. Ketika sudah setengah jam nanti dipanggil lagi nih, diobservasi, ditanya-tanya nih. Apa reaksinya? Keluhannya apa? Apa keluhannya, perasaannya? bagaimana. Oh, gitu. Kalau memang dia nggak ada keluhan, ya udah dipersilakan pulang. Kalau memang dia ada keluhan, nanti langsung ada dokter yang standby itu bang, baru dikasih penanganan lebih lanjut sama dokter. Jikalau tadi mengalami keluhan. Tapi sih untuk berapa gelombang ini yang saya ikut vaksin ya bang ya, jarang sih ada yang terjadi KIPI ini tadi. Rata-rata sih puji Tuhannya sehat, bisa pulang sehat. Pulang dengan sehat. Ya? Pulang dengan Kalau sehat. Kakak kemarin gimana? Kalau saya sih puji Tuhannya, jadi kan proses vaksin itu ada dua kali nih bang. 2 kali ya? Jadi dia itu tahapnya, kalau saya kemarin 14 hari, jadi jarak antara vaksin yang pertama sampai penyuntikan yang kedua itu Yang kedua. 14 hari, 14 dua hari. minggu. Nah, jadi setelah divaksin puji Tuhannya enggak ada reaksi apa-apa. Nggak ada reaksi apa-apa ya? Karena itu juga sebenarnya balik ke tugas masing-masing sih Iya. bang sebenarnya. Kalau emang ada yang dari awal udah takut nih, dia bisa bengkak. Oh, Dia jadi bisa tergantung dari pemikiran kita ya? Karena emang kemarin tuh ada yang takut, jadi agak sedikit bengkak kayak gitu. Ada sedikit perlawanan kayak gitu pas jarumnya masuk. Kalau saya sih puji Tuhan, cuman kemarin tuh ada rasa lapar gampang ya, ngantuk. gampang ngantuk. Kemarin itu setelah bawaan dari vaksin setelah tersebut divaksin, ya. kebetulan lapar terus Iya. mudah ngantuk. Apa mungkin bawaan dari suhu di daerah itu memang dingin ya bang ya, jadi mudah lapar. Oh, gitu kayak. Tapi untuk reaksi yang mual muntah itu enggak ada. Berarti isu-isu tentang abis disuntik vaksin jadi titan itu gak bener tuh kayak? Wah itu hoax dari mana Hoax ya jadi dari Titan? penggemar AOT, Attack on Titan. Oke. Enggak dong. Oke Kak, selanjutnya Kak ya, seperti yang kita ketahui nih Kak, kan ada masyarakat juga yang pro dan kontra dengan adanya vaksinasi. Bagaimana nih tanggapan Kakak akan hal tersebut? Iya sih, kalau untuk pro dan kontra itu memang hal yang biasa ya. Iya, bener banget. Apalagi untuk kasus ini kan masih baru nih. Iya. Masih baru dan masih banyak berita yang Simpang simpang siur siur tentang ya vaksin ini. mengenai, dan gimana ya, sosmed sekarang itu kan mudah sekali diakses. Terus kita sulit tuh memfilter yang mana memang yang berita yang benar sama yang hoax gitu kan. Sumbernya itu harus benar-benar terpercaya ya. Jadi kalau dari saya sih mungkin pemerintah itu pasti mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat. Terus lagi juga untuk didistribusikan ke masyarakat itu melalui banyak tahap bang. Jadi Tahap-tahapnya. jadi Penyalurannya gitu kayak. bukan serta merta vaksin tersebut dibeli langsung Disalurkan suntik. gitu-gitu aja. Jadi kan melalui berbagai tahap tuh, banyak ujinya, uji klinis, pokoknya banyak bang, dari untuk mengeluarkan label halal pun banyak tahapnya, Banyak tahapan. melalui banyak prosesnya. Jadi untuk masyarakat mungkin jangan takut, sudah banyak yang divaksin dan puji Tuhan banyak yang tidak menimbulkan reaksi yang seperti abang bilang tadi, jadi Iya, titan jadi atau titan. mungkin kejang-kejang seperti itu ya bang ya. Jangan takut,
kita sama-sama apa ya? Sama-sama berkontribusi, sama-sama Stay positif lah pikirannya ya. untuk menekan angka penyebaran virus penyebaran COVID ini virus tentunya. tadi. Oke. Oh iya nih Kak ya. Sempat baca-baca juga nih Kak. Orang yang udah pernah terkena virus COVID, terus divaksinasi, tapi dia kena juga COVID lagi. Itu memang benar-benar terjadi Kak ya. Berarti ada kemungkinan walaupun dia sudah divaksinasi masih bisa terkena COVID lagi ya. Ya ini banyak sekali ya, malah ini yang jadi pro dan kontra orang-orang tuh ya, kenapa Iya. takut divaksin ya, karena banyak yang ngira ngapain harus divaksin, buktinya tuh ada beberapa contoh yang udah divaksin tapi kena Kena lagi, lagi. seperti itu. Jadi harus diketahui juga nih teman-teman, jadi proses inkubasi kekebalan tubuh, virus dalam kekebalan tubuh itu 14 sampai 28 hari. Jadi prosesnya untuk Proses penyembuhan tadi. jadi dia itu virusnya itu untuk membentuk kekebalan tubuh enggak langsung disuntik langsung Kebal gitu kebal. aja ya. Enggak, jadi itu ada prosesnya. Jadi prosesnya itu kurang lebih 14 sampai 28 hari. Jadi berhari-hari bahkan berminggu-minggu Bang prosesnya. Sampai vaksin tersebut bisa Iya, melindungi bisa kita. maksimal untuk melindungi kita. Jadi seperti itu. Nah mungkin ya Bang, ketika orang yang sudah divaksin bisa terkena vaksin lagi, mungkin ketika dia emang sudah ada nih sebenarnya virusnya Virusnya tadi, tersebut. ketika dari proses penyuntikan pertama sampai penyuntikan kedua ini mungkin di tengahnya ini dia ini udah sempat Terjangkit lagi. terpapar nih, seperti itu. Jadi ketika dia sudah terpapar tapi prosesnya tadi belum maksimal, jadi itu yang nyebabin orang-orang kok Kok aku bisa kena lagi kena ya? lagi. Padahal Ya. udah divaksin gitu. Kayak gitu. Jadi itu sih yang dikhawatirkan. Jadi yang perlu kalian tahu juga itu tadi, kalau vaksin itu nggak bisa serta merta seperti magic tuh Bang, disuntik langsung bisa. Langsung bisa. Jadi tapi Bang, orang-orang yang terkena vaksin maksudnya COVID. terkena COVID ketika dia sudah divaksin sama dia belum divaksin itu beda Bang. Beda ya? Jadi ketika dia sudah divaksin, gejalanya itu lebih ringan. Nah itu tadi fungsi vaksin ini, dia untuk membentuk kekebalan tubuh, di samping itu juga untuk ketika ada orang yang kena itu sakitnya tidak terlalu parah, gejalanya tidak terlalu parah, seperti itu. Seperti itu ya Kak ya. Oh iya, berarti sebenarnya nih Kak ya, vaksinasi itu perlu gak sih dilakukan? Vaksinasi ya. Iya. Kalau menurut saya berdasarkan pengalaman nih saya ngomong Pengalaman, ya. iya. Kalau menurut saya perlu sih, Sangat perlu. sangat perlu. Jadi untuk seperti yang saya sudah bilang tadi, untuk menekan angka corona, selain itu kan untuk membentuk kekebalan tubuh, untuk kalaupun kita terinfeksi tadi, angka kesakitan atau gejalanya itu tidak separah yang belum divaksin. Seperti itu. Jadi perlu sih, dan yang penting itu jangan takut sih. Banyak udah program vaksin pemerintah yang sudah berhasil, karena mungkin wajar sih karena ini masih baru dan masih simpang siur tadi, jadi menuai pro dan kontra aja. Tapi perlu sih kalau untuk vaksin. Sangat perlu Kak ya? Sangat perlu. Nih Kak, kalau misalnya dia udah divaksin nih, terus dia ngerasa aman-aman aja gitu. Jadi dia mau pergi ke tempat-tempat ramai aja gitu. Gimana sih itu Kak, menurut Kakak? Iya, lupa juga tadi bilangnya. Iya. Jadi walaupun kita divaksin, walaupun kita sudah komplit nih vaksinnya, Sudah 2 tahap tadi. sudah 2 tahap tadi, tetap jangan lupa gunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Jadi walaupun di dalam tubuh kita juga udah terbentuk kan, tidak mengurangi resiko nih kalau kita tetap terinfeksi, seperti itu. Jadi tetap harus kuat nih, harus kencang nih untuk protokol kesehatannya. Jadi tetap pakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Oke. Jangan Jadi 3M nih Kak ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Oh iya nih Kak, terakhir nih Kak. Kira-kira ada nggak nih pesan
untuk teman-teman yang melihat podcast ini nanti tentang vaksinasi? Oke, lebih ke saran ya, Boleh, pesan. boleh. Oke. Untuk teman-teman, pasti yang nonton podcast ini rata-rata anak milenial. Anak milenial banget. Anak milenial. Jadi untuk teman-teman yang udah nonton podcast ini, mungkin sedikit memberikan informasi, semoga bermanfaat. Guna kalian apa nih untuk masyarakat, atau mungkin setidaknya berkontribusi di keluarga kalian sendiri nih, setidaknya memberikan informasi, edukasi yang benar ke keluarga kalian tentang vaksinasi itu Apalagi kalau sendiri. misalnya mama ibu-ibu komplek tuh ya. Seperti itu kan banyak nih Bang, kadang broadcast dari Dari WhatsApp, WhatsApp aja udah bisa mempengaruhi. dari grup keluarga. Jadi ibu-ibu kita dan bapak-bapak kita tadi langsung takut. Langsung takut. Padahal itu beritanya belum tentu benar. Belum tentu benar. Jadi itu tadi nih fungsi anak-anak milenial nonton podcast ini bisa memberikan edukasi yang benar untuk setidaknya keluarga lah. Jadi memberikan edukasi, jangan takut, nanti pasti giliran masyarakat kan. Setelah ini nanti lansia, nanti fokusnya ke masyarakat akan divaksin, jangan takut. Ini cara pemerintah untuk mengupayakan kesehatan masyarakat. Kita juga butuh support dari kita untuk selain itu sih harus baca informasi yang benar sih Bang. Benar banget. Nika, ya. Informasi yang benar. Tolong jauhi hoax dan cari tahu informasi itu sampai ke akar-akarnya. Benar kan ya? Oh iya nih Kak, Kakak kan dari latar belakang dunia kesehatan, bagian gizi nih Kak ya. Iya. Kira-kira ada nggak nih Kak, apa istilahnya itu asupan-asupan yang sebenarnya masyarakat wajib untuk konsumsi setiap harinya untuk menahan virus COVID ini masuk ke tubuh kita. Kira-kira ada nggak Kak? Oke, akhirnya ya pertanyaannya seputar gizi juga ya. Seputar gizi. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Oke, kalau dari segi makanan sih yang pastinya tetap berpedoman pada gizi seimbang. Gizi seimbang. Jadi karbohidrat cukup, protein cukup, lemak cukup seperti itu ya. Lemak cukup. Jadi Kelebihan lemak nggak cukup. yang penting sih buah dan sayur jangan tinggal. Buah dan sayur. Kira-kira ada buah tertentu kan nih Kak? Yang bisa istilahnya itu lebih ke super powernya lah menahan COVID ini. Sebenarnya kalau buah sih, yang namanya buah dan sayur sih semuanya bagus ya Bang ya. Malah dianjurkan untuk makan buah setiap hari, makan sayur setiap hari. Seperti itu sih kalau untuk buah dan sayur, karena bagus sekali untuk vitaminnya. Sangat-sangat bagus ya. Baik, terima kasih nih Kak sudah mampir di podcast. Oh sedikit lagi, jangan lupa tetap sedia stok vitamin C. Stok vitamin C itu yang terutama. Selain makan kita tadi mengandung gizi seimbang, jangan lupa juga untuk stok vitamin C. Vitamin C. Oke. Terima kasih nih Kak ya, ilmunya sangat bermanfaat tentunya bagi kita-kita kaum milenial, dan juga pesan dari kami bahwa banyak simpang siur tentang vaksinasi ini, tetapi cari tahulah terlebih dahulu tentang berita tersebut, apakah itu hoax ataupun memang benar, dan gunakanlah berita itu sebaik mungkin untuk keluarga kita terutama, demi kesehatan kita bersama juga. Jangan sampai keluarga kita panik akan berita-berita yang tidak tentu kepastiannya, benar Kak ya? Benar sekali. Terima kasih Kak ya sudah mampir. Terima kasih juga sudah diundang. Terima kasih tim kreatif Terima kasih. yang sudah mengundang saya. Oke. Baik, mungkin sekian podcast kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Shalom. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Mari kita dukung selalu menjauhi kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, membatasi mobilitas, dan juga menjaga jarak. Kesehatan pulih, Ekonomi bangkit.